Masa SMA adalah masa yang paling indah bagi kebanyakan orang. Bagaimana tidak, mendapat suatu kebebasan baru tetapi tanggung jawab belum ada. Dan pada saat itu pun, aku mengenal romantisme sebuah cinta. Dan kebetulan aku sendiri mendapat cinta pertamaku. Ya, Kak Robi satu angkatan di atasku berhasil memikat hatiku. Namaku Ramadhani, biasa dipanggil Dani. Berasal dari kampung dan melanjutkan SMA di kota yang berjarak lumayan agak jauh dari rumah, 2 jam perjalanan memakai kendaraan umum. Dan pada saat itu saya ngekos di kota. Suatu kemewahan dan kebebasan bagi saya setelah sekian lama dalam pengawasan keluarga. Saya berasal dari keluarga biasa-biasa saja, keluarga petani, dengan 2 saudara laki-laki, dan kebetulan saya paling bungsu. Sehingga manja dan ekspresif adalah sifat utamaku, karena di rumah semua menyayangi dan melindungiku. Hal yang aneh adalah setiap lebaran Idul Fitri, keluargaku selalu mendahulukan berkunjung atau bersilaturahmi itu ke keluarga Kak Budi. Padahal yang aku tahu, kami itu tidak ada hubungan apapun, tidak ada hubungan keluarga. Bahkan untuk berkunjung kepada kakak dari bapak atau ibu, setelah kunjungan dari keluarga Kak Budi. Karena itu adalah suatu rutinitas setiap tahun, maka hal itu tidak menjadi pemikiran bagi aku. Memang sih keluarga Kak Budi adalah keluarga terpandang di kampung. Selain dari keluarga berada atau keluarga kaya di kampung, tetapi juga memang sifat keluarga mereka itu sangat ramah dan suka membantu orang lain. Setiap acara di kampung, keluarga kami dan terutama saya mendapat suatu penghormatan lebih dari keluarganya Kak Budi. Minimal kami duduk di tempat yang terhormat. Dan tidak seperti gadis lain yang mungkin sering digodain lelaki kampung kami. Saya tidak pernah ada yang berani menggoda atau mendekati saya. Kak Budi sendiri adalah orangnya pendiam dan sangat sederhana untuk ukuran orang dari keluarga kaya di kampung. Kesibukannya adalah membantu orang tuanya di ladang atau berjualan hasil pertaniannya di kota. Mengaji dan menjadi pemuda majelis taklim masjid. Seminggu setelah lulus SMA, saya dipanggil ayah dan ibu dan diberitahu rencana pernikahan saya dan Kak Budi. Membuat saya sangat shock. Karena selama ini saya menjalin hubungan dengan Kak Robi yang sekarang kuliah di kota lain. Diceritakan oleh ayah bahwa perjodohan itu dilakukan oleh kakekku dan kakek dari Kak Budi. Itu semua terjadi sebelum kelahiranku. Dan diceritakan pula oleh ayah bahwa ketika akan lahir,
ibuku mendapat pendarahan cukup banyak dan harus dibawa ke rumah sakit. Karena risikonya nyawa ibu dan nyawaku pada saat itu. Dan di kampung itu hanya satu-satunya orang yang punya mobil, yaitu keluarganya Kak Budi. Dan kakekku pun meminta pertolongan ke keluarga Kak Budi. Bukan hanya dibawa ke rumah sakit, tetapi semua biaya ditanggung keluarganya Kak Budi. Karena waktu itu musim paceklik, di mana semua tanaman pertanian rusak oleh musim kering. Sehingga keluargaku memang tidak punya uang untuk biaya rumah sakit yang mahal. Disitulah kakekku bernazar, seandainya anak yang lahir perempuan, maka akan dijodohkan dengan Kak Budi dengan seizin kakeknya Kak Budi. Dan ternyata yang lahir adalah seorang perempuan, yaitu aku sendiri. Kakeknya Kak Budi sangat senang sekali karena beliau memang tidak punya cucu perempuan. Maka saya dianggap cucunya dan akan dirawat ataupun dibiayai keluarganya Kak Budi. Karena waktu itu bulan Ramadan, maka saya diberi nama Ramadhani. Aku pun bertanya kepada ayah, kenapa cerita ini baru disampaikan sekarang? Ayah pun beralasan tidak ingin mengganggu pelajaran saya. Yang lebih membuat aku kepikiran adalah kenyataan bahwa selama ini semua biaya hidup dan semuanya ditanggung oleh keluarganya Kak Budi. Memang pernah terlintas dalam pikiranku bagaimana mungkin ayahku yang hanya petani biasa yang sangat sederhana dapat mengirimkan uang dengan lancar setiap bulannya selama saya sekolah dan kos di kota. Kedua kakakku memang sudah bekerja, tapi tentunya mereka sibuk dengan keluarganya mereka masing-masing. Pernah suatu ketika, di saat saya masih duduk di bangku SMA, saya dan Kak Robi jalan-jalan sore. Dan kami pun melihat Kak Budi sedang berjualan melon, hasil ladangnya. Dengan ciri khasnya Kak Budi mengenakan peci putih dan baju lengan panjang putih, celana panjang hitam. Dia sedang menumpuk melon dan melayani pembeli dengan sangat santun. Di situ saya tidak berani mendekat atau menegur. Dan sekarang saya berpikir sangat mungkin sekali uang hasil jual melon itulah yang dikirim ke saya untuk biaya sekolah. Dan saya dengan semena-mena tidak tahu diri, hanya melihat dan memandang. Sangat getir dan pahit di hati jika mengingatnya. Dalam kebimbangan dan gundah hatiku, Kak Robi datang berkunjung ke rumah. Saya pun menceritakan semuanya, ketakutan dan kecemasanku. Bahkan aku menangis dalam dekapannya, memohon agar dapat mencari jalan keluar yang terbaik. Dan sepertinya Kak Robi pun tidak siap dengan keadaanku sekarang. Kak Robi tidak siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan.
Secara ekonomi memang Kak Robi dari keluarga biasa. Untuk biaya kuliah saja pasti bukan hal yang mudah. Maka harapan besar keluarga Kak Robi untuk dapat menyelesaikan kuliah dengan cepat dan segera mendapatkan pekerjaan, agar dapat membantu adik-adiknya Kak Robi. Maka pilihan sudah jelas, saya harus menikah dengan Kak Budi. Suka tidak suka, siap tidak siap. Dan akhirnya acara resepsi pernikahan itu pun digelar. Aku merasa bahwa pernikahan itu begitu menyesakan dadaku. Air mataku tumpah di malam resepsi pernikahan itu. Di tengah senyuman orang-orang yang hadir pada acara itu, mungkin akulah yang paling tersiksa. Karena harus melepaskan masa remajaku dan menikah dengan lelaki yang tidak pernah aku cintai. Dan yang paling membuatku tak bisa menahan air mataku, mantan kekasihku Kak Robi hadir juga pada resepsi pernikahan tersebut. Ya Allah, mengapa semua ini harus terjadi padaku ya Allah? Mengapa aku yang harus jadi korban dari semua ini? Sepertinya semua orang dan alam berkomplot untuk menjebakku dalam situasi ini. Ayah dan ibu yang tahu kondisiku hanya mengelus berusaha agar tetap tegar dan terjaga. Jangan sampai aku jatuh pingsan. Ibu berkali-kali mengusapkan tisu ke bawah mataku, sedangkan Kak Budi tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku, seperti patung ataupun robot lebih tepatnya. Jika tidak ditanya orang, maka tidak akan bicara. Waktu terus berjalan dan malam pun semakin merayap, hingga usailah acara resepsi pernikahan kami. Satu persatu para undangan pamit pulang, hingga sepilah rumah kami. Lampu-lampu mulai dipadamkan dan pintu-pintu ditutup satu persatu. Di saat masuk ke kamar, aku tidak mendapati suamiku Kak Budi di dalamnya. Dan sebagai seorang istri yang hanya terpaksa menikah dengannya, maka aku pun membiarkannya dan langsung membaringkan tubuhku setelah sebelumnya menghapus make up pengantinku dan melepaskan gaun pengantinku. Aku pun bahkan tak peduli kemana suamiku saat itu. Karena lelah secara fisik dan lelah secara batin, aku pun akhirnya tertidur. Tiba-tiba di sepertiga malam, aku tersentak tatkala melihat ada sosok hitam yang berdiri di samping ranjang tidurku. Karena memang cahaya remang-remang, dadaku berdegup kencang. Aku hampir saja berteriak histeris. Andai saja saat itu tak ku dengar suara takbir terucap lirih dari sosok yang berdiri itu. Perlahan ku perhatikan dengan seksama. Ternyata sosok yang berdiri di sampingku itu adalah Kak Budi, suamiku, yang sedang sholat tahajud. Ya, sekarang aku sudah punya suami. Perlu waktu untuk bisa menyadari keadaanku sendiri. Perlahan aku baringkan tubuhku sambil membalikan diriku, membelakanginya yang saat itu sedang sholat tahajud. Ya Allah, aku lupa bahwa sekarang aku telah menjadi istrinya Kak Budi. Tapi meskipun demikian, aku masih tak bisa menerima kehadirannya dalam hidupku. Saat itu karena masih di bawah perasaan ngantuk, aku pun kembali tertidur hingga pukul 4 dini hari. Kudapati suamiku sedang tertidur beralaskan sejadah dan berselimut kain sarung di bawah ranjang pengantin kami.
Dadaku kembali berdetak kencang kala mendapatkannya. Aku masih belum percaya kalau aku telah bersuami. Tapi ada sebuah pertanyaan terbesit dalam benakku. Mengapa dia tidak tidur di ranjang bersamaku? Walaupun dia belum ingin menyentuhku, paling enggak dia tidur seranjang denganku. Itu kan logikanya. Ada apa ini? Ujarku perlahan dalam hati. Aku sendiri merasa bahwa mungkin malam itu Kak Budi kecapean, sama sepertiku, sehingga dia tidak mendatangiku dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Tapi apa peduliku dengan itu? Toh aku pun tidak menginginkannya, gumamku dalam hati. Hari-hari selanjutnya terus berlalu. Kami pun menjalani aktivitas kami masing-masing. Kak Budi bekerja mencari rezeki dengan pekerjaannya ke kebun, bertanam atau menjual hasil pertaniannya ke kota. Sedangkan aku di rumah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami bahwa aku telah bersuami dan memiliki kewajiban melayani suamiku. Ya, minimal menyediakan makanan dan minumnya. Menyiapkan pakaian bersih, meskipun kenang-kenangan bersama Kak Robi belum hilang dari benakku. Dan aku bahkan masih merindukannya. Semula kupikir bahwa perilaku Kak Budi yang tidak pernah menyentuhku dan menunaikan kewajibannya sebagai suami itu hanya terjadi malam pertama pernikahan kami. Tetapi ternyata yang terjadi hampir setiap malam. Sejak malam pengantin itu, Kak Budi selalu tidur beralaskan permadani di bawah ranjang atau tidur di atas sofa berselimut sarung dalam kamar kami. Dia tidak pernah menyentuhku walau hanya menjabat tanganku. Jujur, segala kebutuhanku selalu dipenuhinya. Secara lahir, dia selalu menafkahiku. Bahkan nafkah lahir yang dia berikan lebih dari apa yang aku butuhkan. Tapi soal biologis, Kak Budi tak pernah sama sekali mengungkit-ungkitnya atau menuntutnya dariku. Bahkan yang tidak pernah bisa kupahami, pernah secara tidak sengaja kami bertabrakan di depan pintu kamar. Kak Budi meminta maaf seolah merasa bersalah karena telah menyentuhku. Ada apa dengan Kak Budi? Apakah dia lelaki normal? Kenapa dia begitu dingin kepadaku? Apakah aku kurang di matanya? Atau jujur, merasakan semua itu membuat banyak pertanyaan berkecamuk dalam benakku. Ada apa dengan suamiku? Bukankah dia adalah pria yang beragama dan tahu bahwa menafkahi istri itu secara lahir dan batin adalah kewajibannya? Ada apa dengannya? Padahal setiap hari dia mengisi acara-acara keagamaan di masjid. Dia begitu santun pada orang-orang dan begitu patuh kepada kedua orang tuanya. Bahkan terhadap aku pun hampir semua kewajibannya telah ditunaikan dengan hikmat. Tidak pernah sekalipun dia bersikap kasar dan berkata-kata keras kepadaku. Bahkan Kak Budi terlalu lembut bagiku. Tetapi satu yang belum ditunaikan, yaitu nafkah batinku. Aku sendiri saat mendapat perlakuan darinya setiap hari yang begitu lembutnya, mulai menumbuhkan rasa cintaku padanya dan membuatku perlahan-lahan melupakan masa laluku bersama Kak Robi. Aku bahkan mulai merindukannya tatkala dia sedang tidak di rumah. Aku bahkan selalu berusaha menyenangkan hatinya dengan melakukan apa-apa yang dianjurkan lewat ceramah-ceramahnya pada wanita-wanita muslimah, yakni mulai memakai busana muslimah yang syar'i. Memang 2 hari setelah pernikahan kami, Kak Budi memberiku suatu hadiah.
yang diisi dalam kotak kartun besar. Semula aku mengira bahwa hadiah itu adalah alat-alat rumah tangga. Tapi setelah aku buka, ternyata isinya 5 potong jubah panjang berwarna gelap, 5 buah jilbab panjang sampai selutut juga berwarna gelap, 5 buah kaos kaki tebal panjang berwarna hitam, dan 5 pasang manset berwarna gelap pula. Jujur, saat membukanya aku sedikit tersinggung, sebab yang ada dalam bayanganku bahwa inilah konsekuensi menikah dengan seorang ustadz. Aku pun mengira bahwa dia akan memaksa aku untuk menggunakannya, tapi ternyata dugaanku salah sama sekali, sebab hadiah itu tidak pernah disentuhnya atau ditanyakannya. Kini aku mulai menggunakannya tanpa paksaan siapapun. Kukenakan busana itu agar dia tahu bahwa aku mulai menganggapnya istimewa. Bahkan kebiasaannya sebelum tidur dalam mengaji pun sudah mulai aku ikuti. Kadang ceramah-ceramahnya di masjid sering aku ikuti dan aku praktekkan di rumah. Tetapi satu yang belum bisa aku mengerti darinya. Entah mengapa hingga 6 bulan pernikahan kami, dia tidak pernah menyentuhku. Setiap masuk kamar, pasti sebelum tidur, dia selalu mengawali dengan mengaji, lalu tidur di atas hamparan permadani di bawah ranjang hingga terjaga lagi di sepertiga malam, lalu melaksanakan sholat tahajud. Hingga suatu saat Kak Budi jatuh sakit karena memang sempat kehujanan di ladang. Tubuhnya demam dan panasnya sangat tinggi. Aku sendiri sangat bingung bagaimana cara menanganinya, sebab Kak Budi sendiri tidak pernah menyentuhku. Aku khawatir dia akan menolakku bila aku menawarkan jasa membantunya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan saat ini? Aku ingin sekali meringankan sakitnya, tapi apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Malam itu aku tidur dalam kegelisahan. Aku tak bisa tidur mendengar hembusan napasnya yang seolah sesak. Ku dengar Kak Budi pun sering mengigau kecil. Mungkin karena suhu panasnya yang tinggi, sehingga ia selalu mengigau. Sementara malam begitu dingin, hujan sangat deras disertai angin yang bertiup kencang. Kasihan Kak Budi, pasti dia sangat kedinginan saat ini. Perlahan aku bangun dari pembaringan dan menatapnya yang sedang tertidur pulas. Kupasangkan selimutnya yang sudah menjulur ke kakinya. Ingin sekali aku merebahkan diriku di sampingnya atau sekedar mengompresnya, tapi aku tak tahu bagaimana harus memulainya. Hingga akhirnya aku tak kuasa menahan keinginan hatiku untuk mendekatkan tanganku di dahinya, untuk meraba suhu panas tubuhnya. Tapi baru beberapa detik tanganku menyentuh kulit dahinya, Kak Budi terbangun dan langsung duduk agak menjauh dariku sambil berujar, "Afwan, Dek, kamu belum tidur? Kenapa ada di bawah? Nanti kau kedinginan. Ayo naik lagi ke ranjangmu dan tidur lagi. Nanti besok kamu capek dan jatuh sakit," pinta Kak Budi padaku. Hatiku miris saat mendengar semua itu. Dadaku sesak. Mengapa Kak Budi selalu dingin padaku? Apakah dia menganggapku orang lain? Apakah di hatinya tak ada cinta sama sekali untukku? Tanpa aku sadari, air mataku menetes sambil menahan isak yang ingin sekali kulampiaskan dengan teriakan. Hingga akhirnya gemuruh di hatiku tak bisa kubendung lagi. Aku bertanya kepada dia, "Kak Budi, kenapa sikapmu selama ini padaku begitu dingin? Kau bahkan tak pernah mau menyentuhku, walaupun hanya sekedar menjabat tanganku. Bukankah aku ini istrimu? Bukankah aku telah halal buatmu? Lalu mengapa kau jadikan aku sebagai patung perhiasan kamarmu? Apa artinya diriku bagimu, Kak? Apa artinya aku bagimu, Kak? Kalau kau tidak mencintaiku, lantas mengapa kau menikahiku? Mengapa, Kak? Mengapa?" Ujarku di sela isak tangis yang tak bisa aku tahan.
ada reaksi apapun dari Kak Budi menanggapi galaunya hatiku dalam tangis yang terseduh itu. Yang nampak adalah dia memperbaiki posisi duduknya dan melirik jam yang menempel di dinding kamar kami. Hingga akhirnya dia mendekatiku dan perlahan berujar padaku, "Dek, jangan pernah bertanya pada kakak tentang perasaan ini padamu, karena sesungguhnya kakak begitu sangat mencintaimu. Tapi tanyakanlah semua itu pada dirimu sendiri. Apakah saat ini telah ada cinta di hatimu untuk kakak? Kakak tahu dan kakak yakin pasti suatu saat kau akan bertanya mengapa sikap kakak selama ini begitu dingin kepadamu. Sebelumnya kakak minta maaf bila semuanya baru kakak kabarkan padamu malam ini. Kau mau tanyakan apa maksud kakak sebenarnya dengan semua ini?" ujar Kak Budi dengan agak sedikit gugup. "Iya, tolong jelaskan pada saya, Kak, mengapa kakak begitu tega melakukan ini pada saya? Tolong jelaskan, Kak," ujarku menimpali tuturnya Kak Budi. Kak Budi menarik napas panjang. "Dek, kau tahu apa itu pelacur? Dan apa pekerjaan seorang pelacur?" "Afwan, Dek. Dalam pemahaman kakak, seorang pelacur itu adalah seorang wanita penghibur yang kerjanya melayani para lelaki hidung belang untuk mendapatkan materi tanpa peduli apakah di hatinya ada cinta untuk lelaki itu atau tidak. Bahkan seorang pelacur terkadang harus meneteskan air mata manakala dia harus melayani nafsu lelaki yang tidak dicintainya. Bahkan dia sendiri tidak merasakan kesenangan dari apa yang sedang terjadi saat itu. Dan kakak tidak ingin hal itu terjadi padamu, Dek. Engkau istriku, Dek. Betapa bejatnya kakak ketika kakak harus memaksamu melayani kakak dengan paksaan saat malam pertama pernikahan kita. Sedangkan di hatimu tak ada cinta sama sekali buat kakak. Alangkah berdosanya kakak bila pada saat kakak melampiaskan birahi kakak padamu malam itu, sementara yang ada dalam benakmu bukanlah kakak, tetapi ada lelaki lain. Kau tahu, Dek, sebelum pernikahan kita digelar, kakak sempat datang ke rumahmu untuk memenuhi undangan bapakmu. Tapi begitu kakak berada di depan pintu pagar rumahmu, kakak melihat dengan mata kepala kakak sendiri kesedihanmu yang kau lampiaskan pada kekasihmu Robi. Kau ungkapkan pada Robi bahwa kau tidak mencintai kakak. Kau ungkapkan pada Robi bahwa kau hanya akan mencintainya selamanya. Saat itu kakak merasa bahwa kakak telah merampas kebahagiaanmu, Dek. Kakak yakin bahwa engkau menerima pinangan kakak itu karena terpaksa. Kakak juga mempelajari sikapmu saat di pelaminan. Begitu sedihnya hatimu saat bersanding di pelaminan bersama kakak. Lantas haruskah kakak egois dengan mengabaikan apa yang kau rasakan saat itu? Sementara tanpa memperdulikan perasaan, kakak menunaikan kewajiban kakak sebagai suamimu di malam pertama. Sementara kau sendiri akan mematung dengan derayan air mata karena terpaksa melayani kakak. Kau istriku, Dek. Sekali lagi kau istriku. Kau tahu, kakak sangat mencintaimu. Kakak akan menunaikan semua itu manakala di hatimu telah ada cinta untuk kakak, agar kau tidak merasa diperkosa hak-hakmu, agar kau bisa menikmati apa yang kita lakukan bersama. Alhamdulillah, apabila hari ini kau telah mencintai kakak. Kakak juga merasa bersyukur bila engkau telah melupakan mantan kekasihmu itu. Beberapa hari ini kakak perhatikan kau juga telah menggunakan busana muslimah yang syar'i. Pinta kakak padamu, Dek, luruskan niatmu. Kalau kemarin
engkau mengenakan busana itu untuk menyenangkan hati kakak semata, maka sekarang luruskan niatkan semua itu untuk Allah Ta'ala, selanjutnya untuk kakak sebagai suami. Mendengar semua itu, aku memeluk suamiku. Aku merasa bahwa dia adalah lelaki terbaik yang pernah kujumpai selama hidupku. Aku bahkan telah melupakan Karobi. Aku merasa bahwa malam itu aku adalah wanita yang paling bahagia di dunia. Sebab meskipun dalam keadaan sakit, untuk pertama kalinya Kak Budi mendatangiku sebagai seorang suami. Hari-hari kami lalui dengan bahagia. Kak Budi begitu sangat karismatik. Terkadang dia seperti seorang kakak buatku, dan terkadang seperti orang tua. Darinya aku belajar banyak hal. Perlahan aku mulai meluruskan niatku dengan menggunakan busana yang syar'i, semata-mata karena Allah Ta'ala dan untuk menyenangkan hati suamiku. Sebulan setelah malam itu, dalam rahimku telah tumbuh benih-benih cinta kami berdua. Alhamdulillah, aku sangat bahagia bersuamikan dia. Darinya aku belajar banyak tentang agama. Hari demi hari kami lalui dengan kebahagiaan. Ternyata dia mencintaiku lebih dari apa yang aku bayangkan. Dulu aku hampir saja melakukan tindakan bodoh dengan menolak pinangannya. Aku pikir kebahagiaan itu akan berlangsung lama di antara kami. Setelah lahir Azahra, hasil cinta kami berdua, Kak Budi mengalami kecelakaan ketika ke kota untuk berdagang dan usianya tidak panjang. Sebab Kak Budi meninggal dunia sehari setelah kecelakaan tersebut. Aku sangat kehilangannya. Aku seperti kehilangan penopang hidupku. Aku kehilangan kekasihku. Aku kehilangan murabiku. Aku kehilangan suamiku. Tidak pernah terbayangkan olehku bahwa kebahagiaan bersamanya begitu singkat. Yang tidak pernah aku lupakan di akhir kehidupannya Kak Budi, dia masih sempat menasehatkan sesuatu padaku. Dek, pertemuan dan perpisahan itu adalah fitrahnya kehidupan. Kalau ternyata kita berpisah besok atau lusa, kakak minta padamu, Dek, jaga Azahra dengan baik. Jadikan dia sebagai mujahidah yang senantiasa membela agama, senantiasa menjadi yang terbaik untuk umat. Didik dia dengan baik, Dek. Jangan sia-siakan dia. Satu permintaan kakak, kalau suatu saat ada seorang pria yang datang melamarmu, maka pilihlah pria yang tidak hanya mencintaimu, tetapi juga mau menerima kehadiran putri kita. Maafkan kakak, Dek, bila selama bersamamu ada banyak kekurangan yang telah kakak perbuat padamu. Senantiasalah berdoa. Kalau kita berpisah di dunia ini, insya Allah kita akan berjumpa kembali di akhirat kelak. Kalau Allah mentakdirkan kakak yang pergi lebih dahulu meninggalkan, insya Allah kakak akan senantiasa menantimu. Demikianlah pesan terakhir Kak Budi sebelum keesokan harinya Kak Budi meninggalkan dunia ini. Hatiku sangat sedih saat itu. Aku merasa sangat kehilangan, tetapi aku berusaha mewujudkan harapan terakhirnya, mendidik dan menjaga Azahra dengan baik. Selamat jalan Kak Budi, selamat jalan suamiku. Aku akan selalu mengenangmu dalam setiap doa